Selamat pagi, adik-adik mahasiswa sekalian dan rekan-rekan sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian di pagi hari ini ya. Semoga kita semua diberkahi dengan kesehatan dan juga kesejahteraan serta tetap semangat mengejar ilmu ya. Karena ilmu adalah masa depan kita dan apa yang kita tanamkan sekarang akan berbuah lebat di masa depan ya. Gitu. Oke, pada kesempatan pagi ini saya akan memberi suatu contoh soal uh, atas topik job order cost atau sistem pekerjaan berdasarkan pesanan ya dari sudut pandang akuntansi biaya ya. Dan soal yang saya ambil berasal dari sebuah contoh soal ya PT Mebel Indolayu ya. PT Mebel Indolayu atau PT Mebel Indo perusahaannya namanya PT Mebel Indolayu. Nah, jadi kemudian perusahaan ini menerima sejumlah pesanan kursi, ya, sejumlah pesanan kursi sebanyak 2.000 unit, ya. Jadi soalnya seperti begitu. Nah, dan proses produksi kursi tersebut melalui dua departemen, yaitu departemen satu dan departemen dua, seperti yang adik-adik bisa lihat di contoh soal tersebut ya. Nah, departemen satu adalah departemen pembentukan kursi, ya, departemen pembentukan kursi, dan departemen yang kedua adalah departemen finishing atau penyelesaian kursi-kursi tersebut, ya. Dan proyek ini diterima tanggal 3 Maret 2010 dan harus selesai pada sebelum atau pada deadline-nya tanggal 31 Maret 2010, ya. Jadi ini adalah informasi atau gambaran umum dari perusahaan yang akan kita hitung job order cost-nya, ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada informasi juga bahwasanya untuk persediaan barang atau material atau bahan baku langsung yang masuk ini juga sudah dalam bentuk tabel ya seperti begini, ya. Nah, di mana dalam tabel ini ada tentu saja ini adalah seperti yang sudah kita ketahui ini adalah materi tentang manajemen persediaan atau manajemen inventory ya. Nah, di mana untuk manajemen inventory ini dibagi dalam tiga kolom besar, yaitu bahan baku langsung yang masuk, ya, ya di sini ya, bahan baku langsung yang masuk, ya. Nah, kemudian bahan baku langsung yang keluar, ya di sini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah harga pokoknya, ya harga pokok bahan baku langsung, yang dalam hal ini asumsinya adalah FIFO atau first in first out, ya. Jadi nilai barang yang keluar adalah nilai barang yang pertama kali masuk ya first in first out ya gitu. Nah, mereview sedikit tentang manajemen inventory. Jadi pada tiap-tiap kolom ada tanggalnya, kemudian ada juga jumlah quantity, quantity dikalikan sama rupiah, kemudian ada totalnya berapa. Ya, jadi masing-masing kolom di sini ada di breakdown lagi menjadi berapa quantity yang diambil. Jadi satuan unitnya di sini adalah meter meter kubik ya. Anggap aja ini adalah kayu gelondongan. Ya. Nah, kemudian dikalikan dengan rupiahnya. Jadi rupiah per meter kubik adalah berapa ya. Sehingga ada totalnya. Nah, masing-masing kolom diberi itu semua ya. Jadi meter kubiknya berapa, kemudian rupiah per meter kubiknya berapa, sehingga total rupiahnya bisa dihitung ya. Nah, gitu ya, harga pokoknya juga ya, meter kubik, rupiah, dan totalnya berapa, seperti itu. Ya. Nah, kita akan masuk satu persatu dulu ya. Ya, nah, pertama kita akan hitung dulu biaya bahan baku langsungnya berapa ya. Nah, dalam soal ada keterangan bahwasanya terjadi pembelian bahan baku langsung pada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10 ya. Jadi bisa dilihat sini jadi ada pembelian bahan baku langsung atau istilahnya bahan baku langsung yang masuk ya. Yang masuk di gudang ya. Oke ya, yang masuk di gudang yaitu tanggal 1, tanggal 3 dan tanggal 10 ya. Nah, tanggal 1 itu berjumlah 200 meter kubik ya. Tanggal 3 sejumlah 300 meter kubik dan tanggal 10 sejumlah 700 meter kubik ya.
maka karena ini menggunakan perpetual, maka tiap-tiap tanggal barang itu masuk harus kita hitung atau akan kita ketahui berapa nilai rupiahnya. Nah, untuk yang tanggal 1 Januari, nah ini anggap aja ada persediaan awal ya. Ada persediaan awal yaitu sebanyak 200 meter kubik. Nah, oke ya, 200 meter kubik atau ada pembelian juga boleh ya. Jadi sama aja ya. Apa? eh, Tergantung nanti kondisi di lapangan atau dalam soal ini nggak jadi masalah ya seperti itu. Ya. Jadi ada 200 meter kubik, kemudian harga per meter kubiknya adalah Rp500, ya sehingga kita bisa hitung totalnya adalah 100.000 rupiah, ya 200 meter kubik dikalikan Rp500 per meter kubiknya, maka harganya adalah Rp100.000, ya. Nah, kemudian pada tanggal 3 ada lagi barang BPL yang masuk sebanyak 300 meter kubik. Nah, sekarang harganya berbeda, lebih mahal ya, yaitu Rp650. Nah, sehingga didapatkan meter kubik kali rupiah per meter kubik yaitu 195.500. Nah, karena kita menggunakan sistem FIFO, maka apabila harganya berbeda, maka listnya akan bertambah. Ya, jadi ciri khas yang bikin panjang FIFO itu apabila harganya beda tiap kali pembelian, maka masing-masing harga itu akan menempati baris yang berbeda, ya, baris tambahan ya seperti itu. Nah, dalam hal ini tanggal 200, maaf, ya. Jadi pada lapis yang pertama yaitu 200 meter kubik seharga 500, kita tulis harganya 100.000. Kemudian pada lapis yang kedua harganya 650 sebanyak 300 meter kubik sehingga total harganya adalah 195.000, ya seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 10 Januari ada lagi pembelian yaitu 700 meter kubik seharga 550. Nah, ini beda lagi ya. Nah, itu ya. Jadi nah, kita hitung nilainya adalah 385.000. Sehingga harga pokok persediaan bahan baku langsung yang kita dapatkan ada 3 lapis karena masing-masing pembelian punya harga yang berbeda-beda, yaitu 200 meter kubik seharga Rp500 sehingga total adalah 100.000, 300 meter kubik seharga 650 per meter kubiknya sehingga totalnya adalah 195.000, dan ada 700 meter kubik yang kita beli seharga 550 per meter kubik sehingga totalnya adalah 385.000, ya gitu. Nah, ini boleh-boleh saja kalau kita jumlah ya, kita jumlah nilai totalnya berapa juga boleh ya. Eh, Boleh aja, tapi di sini dalam tabel ini tidak saya jumlah ya nilai totalnya berapa. Nah, kemudian soal mengatakan bahwa pada tanggal 8 April ini ada permintaan barang ya. Jadi barang itu akan dimasukin pada barang dalam proses, dimasukin pada dapur produksi ya. Sebanyak 1.200 ya. Jadi 1.200 meter kubik diperlukan untuk proses produksi. Ini ceritanya seperti begitu ya gitu. Nah, maka tentu saja 1.200 ini ya sama dengan jumlah tadi kita beli semua. Ya, maka kita tarik satu-satu ya. Jadi yang pertama kita ambil dulu dari lapisan paling atas 200 meter kubik seharga 500. Nah, kemudian lapis yang kedua ya, yaitu 300 meter kubik seharga Rp650, dan lapis yang ketiga yaitu 700 meter kubik seharga Rp550 per meter kubiknya ya, sehingga total rupiahnya adalah kita bisa hitung 680.000 ya gitu. Nah, semoga sampai tahap ini bisa diikuti oleh adik-adik sekalian, dan jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya gitu. Nah, jadi tahap ini adalah bagian yang pertama yang saya jelaskan berkaitan dengan apa, manajemen persediaan atau inventory management ya gitu. Nah, kemudian pada bagian yang kedua kita masuk pada kartu persediaan. Nah, ya ini adalah kartu persediaannya.
Ya, ini adalah bentuk dasar dari kartu persediaan. Ya, nah, ya, ntar ya ada hal yang perlu saya. Nah, baik. Oke ya, ini jelas. Nah, oke, saya taruh di tengah ini ya kartu persediaannya. Ya, seperti ini ya. Jadi kartu harga pokok persediaan atas pesanan 003. Ya, jadi kurang lebih isinya adalah seperti begini ya untuk kartu persediaan. Ya, oke ya. Jadi nomor pesanan ada nomor pesanannya, yaitu misalnya nomor pesanannya 003. Ya. Nah, kemudian ada jenis produknya, Pak, yaitu outputnya adalah kursi kayu. Ya. Nah, jenis output ya, ya kursi kayu. Kemudian tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, tanggal mulainya 3 Maret 2010 dan tanggal selesainya adalah 31 Maret 2010. Pemesannya adalah Bapak Krisna dan jumlah pesanannya adalah dalam hal ini adalah 2000 unit kursi ya seperti itu. Nah, kemudian dibagi dalam 3 lapis ya. Itu lapis yang pertama adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga adalah taksiran BOP atau biaya overhead pabrik. Ya. Nah, kemudian masing-masing faktor produksi akan melewati 2 departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Ya. Kemudian di bawahnya ada total biaya produksi untuk pesanan 003, kemudian total output ya, total output ya unit pesanan ya 003 berapa atau outputnya ditaksir berarti diharapkan berapa keluarnya. Kemudian total biaya produksi, total harga jual per unit, total harga jual untuk pesanan 003 dan laba kotor untuk pesanan 003 seperti itu ya. Nah, ini bentuk standarnya seperti begini tetapi tidak baku ya atau tidak kaku ya. Jadi silakan sesuai dengan kasus dan kadang tiap-tiap penulis juga stylenya bisa berbeda ya, nggak sama ya, nggak sama persis maksudnya. Nah, yang saya contohkan di sini yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung ya. Nah, ini langsung ketemu ya terakhir berapa biaya bahan baku langsungnya karena langsung mengambil dari total harga pada saat manajemen inventory, pada saat tabel inventory langsung ketemu yaitu 680.000 ya gitu. Nah, kemudian untuk yang biaya tenaga kerja langsung ini adalah perkalian antara upah tenaga kerja langsung per jam dikalikan dengan jam tenaga kerja langsungnya. Dalam hal ini ya, dalam kasus ini ya seperti itu ya. Nah, diketahui upah tenaga kerja langsungnya misalnya Rp2.000 per jam misalnya gitu ya. Nah, untuk departemen yang satu ya. Sedangkan untuk departemen dua, maka upah per jamnya ya. Oke, ambil kata Rp1.500 per jamnya dan diperkirakan ya jumlah jam kerja untuk departemen satu adalah 1.200 jam dan untuk departemen 2 adalah 2.000 jam. Nah, maka kita bisa kalikan ya untuk tenaga kerja langsung ya di departemen satu ya jadi 2.000 per jam dikalikan dengan 1.200 jam ya. Nah, maka ketemu 2.400.000. Dan untuk yang departemen 2 ya 1.500 rupiah per jam kemudian dikalikan jam tenaga kerja langsungnya yaitu 2.000 sehingga total menjadi 3 juta ya seperti itu ya. Dan kalau kita jumlah antara upah tenaga kerja langsung dari Departemen 1 dan Departemen 2, maka totalnya adalah 5.400.000 ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menghitung biaya overhead pabrik. Nah, dalam hal ini menggunakan taksiran
ya. Jadi ibaratnya ketika kita membuat kartu di sini secara soft copy dan menggunakan laptop ya atau komputer, maka asumsi kita pekerjaannya belum kita lakukan, tapi kita menghitung-hitung dulu apakah ini masuk atau enggak, ya seperti gitu ya. Jadi asumsi soal seperti itu. Nah, taksiran BOP itu diperkirakan untuk Departemen 1 8 juta dan Departemen 2 adalah 12 juta. Dari mana kita memperoleh angka ini pada realitasnya? Itu dari pengalaman sebelumnya. Ya, jadi itu dari pengalaman periode sebelumnya. Ya, atau dari perkiraan atau perhitungan kasar, ya. Seperti itu. Nah, oke, maaf ya. Dari pengalaman sebelumnya, taksiran BOP 8 juta itu asumsinya adalah 20.000 jam mesin ya untuk departemen 1 ya. Nah, departemen 2 ya, pengalaman sebelumnya itu 12 juta rupiah ya, 12 juta rupiah itu mendapatkan 30.000 jam ya. Nah, ya, mendapatkan 20.000 jam ya. Jam jam tenaga kerja langsung ya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat tarif ya, kita buat tarif ya. Nah, jadi kalau 8 juta dibagi dengan 20.000 jam, maka per jamnya untuk departemen 1 400 rupiah. Dan 12 juta dibagi dengan 30.000 jam, maka per jamnya adalah 400 rupiah. Ya, jadi ini adalah proses menemukan tarif BOP. Ya, seperti begini ya, proses menemukan tarif BOP seperti begini. Ya, ya. Ya, ya. Nah, setelah tarif itu kita temukan, maka kita bisa menghitung, memperkirakan ya. Nah, nantinya kira-kira untuk yang departemen 1 itu butuh berapa jam mesin ya, dan departemen 2 membutuhkan berapa jam tenaga kerja langsung ya. Nah, untuk departemen 1 ini asumsinya menggunakan jam mesin ya, dan departemen 2 menggunakan jam tenaga kerja langsung. Ya, mohon dimaklumi karena kasus yang diambil adalah kasus dari Amerika ya, di mana Amerika itu kebanyakan menggunakan jam mesin ya. Jadi proses produksinya menggunakan apa? Beda dengan di Indonesia ya, yang banyak menggunakan jam TKL. Tapi di sana juga cukup banyak atau mungkin bahkan cenderung ke arah jam mesin karena sifatnya lebih banyak padat modal atau banyak menggunakan mesin ya seperti itu. Nah, kemudian kalau 8 juta, kemudian jumlah jam mesinnya 20.000, maka kita dapat tarif per jam mesinnya 450. Nah, dan kemudian untuk yang departemen 2, karena banyak menggunakan tenaga manusia, ya ketemu tarif 400 dan diperkirakan jumlah jam tenaga kerja langsungnya 2.000. Sehingga tinggal kita kali antara tarif dan jumlah jam mesin. Sehingga ketemunya 180.000 rupiah dan kita kalikan total BOP ya jumlah jam TKL 2.000 dikalikan dengan tarifnya yaitu 800.000. Nah, 180.000 ditambah 800.000 maka jumlahnya adalah 980.000. Ya, jadi ketemu seperti begini. Nah, kalau udah ketemu seperti begini, maka tentu saja lebih mudah ya mengetahui hal-hal yang lain juga ya gitu ya. Kita bisa tahu berapa total biaya produksinya yaitu 7.060.000. Kita bisa juga tahu biaya produksi per unit ya. Nah, kita bagi aja total biaya produksi dengan unit pesanannya yaitu 2.000 tadi. Nah, kita bisa tahu biaya per unitnya berapa yaitu 3.530 misalnya ya gitu. Nah, kemudian kita bisa juga tahu kalau kita naikkan 40%, maka biaya per unitnya itu berapa ya. Dan apabila harga jualnya
total harga jualnya jadi berapa, dan laba kotornya juga jadi berapa, kita bisa tahu semua. Termasuk persentase, ya. Jadi persentase untuk bahan baku langsung berapa, persentase untuk tenaga kerja langsung berapa, dan persentase dari BOP-nya berapa. Kita bisa tahu semua, ya, seperti itu. Oke, ya setelah menyelesaikan tahap yang ini, maka otomatis secara berikutnya angka-angka ini akan tercatat pada jurnal, ya, dan jurnalnya sifatnya standar, ya. Jadi sebagai contoh jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku langsung, ya. Nah, itu adalah persediaan bahan baku langsung di kredit, ya, dan debitnya adalah BDP, BBL, ya, seperti itu. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Itu biaya tenaga kerja langsung di kredit, kemudian debitnya adalah BDP, BTKL, Departemen 1, dan BDP, BTKL, Departemen 2. Jadi sifatnya standar banget, ya. Gitu. Kemudian jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan, ya. Jadi BOP yang dibebankan di kredit, kemudian debitnya adalah BDP BOP Departemen 1 dan BDP BOP Departemen 2. Nah, di sini angka-angka secara otomatis masuk, ya. Jadi yang pemakaian bahan baku langsungnya itu senilai 680.000, ya. Kemudian pemakaian tenaga kerja langsung totalnya adalah 5.400.000. Ya, jadi saya ulangi, ya. Jadi sempat terputus, maaf, ya, koneksi internetnya. Jadi untuk yang eh, pemakaian biaya tenaga kerja langsung, yaitu jurnalnya adalah biaya tenaga kerja langsung senilai 5,4 juta, itu dengan perincian 2,4 jutanya di Departemen 1 dan Departemen 2 habiskan 3 juta, ya. Ya, oke. Kemudian untuk yang BOP yang dibebankan, ya, jadi BOP yang dibebankan tadi adalah 980.000 dengan perincian untuk Departemen 1 ngambil 180.000 dan Departemen 2 ngambil 800.000, ya, gitu. Kemudian kalau tiga ini sudah selesai, ya, sudah selesai, maka kita bisa kumpulin semua biayanya, yaitu 680.000 untuk yang BPL, kemudian BTKL-nya totalnya 5,4 juta, dan BDP BOP-nya 980.000, dan di total untuk memproduksi barang-barang tersebut membutuhkan rupiah 7.060.000 rupiah, ya, gitu. Dan apabila terjual, ya, apabila terjual, maka persediaan barang jadi tersebut kita keluarkan, kita kreditkan. Nah, kemudian debitnya adalah HPP, yaitu 7.060.000, ya. Oke, ya, jadi untuk membuat laporan biaya produksi pada job order cost, maka kita membutuhkan tentu saja inputnya atau soalnya, ya, seperti itu, ya. Kemudian melibatkan juga tabel persediaan bahan baku langsung. Kemudian kita harus membuat juga kartu harga pokok pesanan untuk pesanan tersebut. Dan yang ketiga adalah tentu saja angka-angka tersebut akan otomatis terinput melalui jurnal, ya, seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya, maka bisa ditulis di kolom komentar, ya, jika ada kekurangan untuk penyempurnaan. Ya, semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.